Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Jadi pada pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai struktur dan tata nama senyawa alkil halida sesuai dengan yang tertera pada silabus yang sudah diberikan. Di mana pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 2, kita sudah belajar mengenai struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon ya. Mulai dari hidrokarbon rantai lurus ya, hidrokarbon rantai bercabang, kemudian hidrokarbon rantai siklik ya. Kemudian ada juga hidrokarbon aromatik ya. Nah, kemudian ada alkana, alkena ya, alkuna. Kemudian ada benzena ya. Itu yang pertemuan 2. Pada pertemuan 3 kita sudah membahas mengenai sifat fisika dan kegunaan dari senyawa-senyawa hidrokarbon tersebut dalam bidang farmasi. Nah, pada pertemuan ini ya, sesuai dengan judul, struktur dan tata nama senyawa alkil halida. Kita akan bahas dulu mengenai apa sih itu senyawa alkil halida ya. Apa perbedaan senyawa alkil halida dengan senyawa alkana misalkan, atau senyawa hidrokarbon lainnya. Kita lihat slide ini. Jadi kalau pada pertemuan kedua kita membahas tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa-senyawa ya, senyawa organik ya khususnya, yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Jadi kalau kita lihat rumus umum alkana itu kan CnH2n tambah 2. Jadi hanya terdiri dari karbon dan hidrogen saja, tidak ada atom lain ya. Begitu juga dengan alkena, alkuna ya, dan senyawa-senyawa hidrokarbon lainnya ya. Nah, haloalkana itu didefinisikan sebagai senyawa hidrokarbon yang salah satu atom H-nya digantikan atau disubstitusi oleh atom halogen atau gugus halida. Jadi kalau alkana itu hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, pada haloalkana atau alkil halida selain terdapat atom karbon dan hidrogen juga terdapat gugus halogen atau yang disebut dengan gugus halida. Karena satu atom H dari alkana tadi digantikan atau disubstitusi oleh atom halogen. Sebagai contoh ya, klorometana. Klorometana ini kita sebut sebagai suatu senyawa haloalkana. Kenapa? Karena satu atom H pada metana ya. Metana itu kan kita sudah belajar CH4 ya. Jadi CH4, satu atom H pada metana disubstitusi atau digantikan oleh satu atom Cl. Jadi atom H pada metana itu ada 4 ya. Nah, ini ada struktur dari metana ya. Ini atom H yang pertama misalkan ya. Ini atom H yang kedua, atom H yang ketiga, ini atom H yang keempat. Nah, senyawa ini merupakan suatu senyawa alkana. Kenapa? Rumus umumnya ya Cn H2n tambah 2. Berapa jumlah karbonnya nih? Jumlah karbonnya 1 ya. Maka N-nya sama dengan 1. H-nya berarti 2 dikali 1 ditambah dengan 2. Nah, sehingga rumus molekulnya apa nih? CH4 ya. Nah, jadi suatu alkana. Apabila satu atom H pada metana ya, ini saya gantikan atau saya substitusi menjadi Cl. Anda lihat struktur senyawa yang ada di kanan. Nah, maka senyawa ini tidak lagi disebut sebagai senyawa hidrokarbon atau senyawa alkana. Ya, kenapa? Karena pada strukturnya sudah mempunyai atom halogen atau mempunyai gugus halida. Nah, senyawa ini disebut sebagai senyawa haloalkana.
Bagaimana penamaannya, Pak? Penamaannya untuk nama IUPAC-nya ya. Nama alkananya ini kan metana ya, karena terdiri dari satu karbon metana. Kita sudah belajar itu. Dua karbon berarti etana ya, tiga karbon propana dan selanjutnya. Ini karbonnya satu berarti metana. Nah, ketika satu atom H-nya digantikan dengan satu atom Cl, maka namanya menjadi klorometana. Nah, jadi ini disebut sebagai kloro ya. Kemudian karena karbonnya ada satu ya, karena terdiri dari satu karbon dan tidak ada ikatan rangkap ya, maka disebut sebagai metana. Sehingga namanya klorometana. Nah, haloalkana itu disebut juga alkil halida. Mengapa disebut sebagai alkil halida? Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi, klorometana dan metil klorida itu kalau kita lihat strukturnya sama, ya. Sama-sama CH3Cl. Nah, kita lihat nih, klorometana juga CH3Cl. Nah, metil klorida adalah suatu alkil halida di mana pada molekulnya terdapat bagian ya hidrokarbon yang berupa gugus metil. Gugus metil itu apa? Gugus CH3. Jadi kalau CH4 itu namanya metana, CH3 itu namanya metil ya. Nah, kita lihat struktur senyawa ini. Nah, klorometana ya. Pada struktur klorometana itu kita lihat terdapat gugus metil ya. Nah, sehingga senyawa klorometana itu bisa juga diberi nama metil karena ini ada metil ya. Klorida. Nah, sehingga bisa diberi nama metil klorida. Jadi tata nama IUPAC-nya yang mana? Yang di atas. Haloalkana ini merupakan tata nama IUPAC-nya. Atau bisa juga diberi nama lainnya adalah alkil halida ya. Tergantung dari atom halidanya. Kalau Cl berarti klorida. Gugus halogen kan sudah belajar di SMA, mulai dari F ya. Berarti kalau dia F metil fluorida. Kalau dia Cl metil klorida. Kalau dia Br berarti metil bromida. Kalau dia I ya, CH3I contohnya. Berarti metil iodida. Jadi ada fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Atau nama alkananya bisa jadi fluorometana kalau dia F ya, atau klorometana atau bromometana atau iodometan ya, iodometana. Nah, jadi itu gambaran mengenai struktur ya dari alkil halida ya. Apa perbedaan antara alkana dan alkil halida ya? Semoga ini bisa menjawab perbedaan dari kedua senyawa tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana jika senyawanya seperti ini ya? Nah, kalau yang senyawa yang di kiri kita sudah bahas ini etana ya. Nanti Anda pelajari kembali strukturnya. Yang di sebelah kiri ini kita sudah bahas. Kemudian senyawa yang di sebelah kanan ya, itu disebut kloroetana. Nah, kenapa ini diberi nama kloroetana? Karena karbonnya ada dua ya. Nah, jadi kan kalau alkana karbonnya ada dua ya, tidak berikatan rangkap, itu kan disebut etana. Nah, kalau salah satu atom H dari etana itu kita gantikan dengan Cl nih ya, yang saya lingkari warna merah ini, salah satu atom H-nya misalkan digantikan dengan Cl, maka senyawa ini tidak lagi disebut sebagai etana, tetapi disebut kloroetana. Bagaimana Pak kalau Cl-nya saya pindahkan ke kiri? Sama saja, namanya tetap kloroetana. Jadi penomoran nomor 1 dimulai dari karbon yang dekat dengan atom halidanya. Nah, kalau saya pindahkan Cl-nya ke kiri, misalkan jadinya begini, Cl gitu ya. CH2
CH3. Nah, ini sama saja namanya tetap kloroetana. Tidak ada satu kloroetana, tidak ada dua kloroetana. Karena posisi ini sama. Karbon yang terikat dengan Cl itu sama-sama di nomor 1. Nah, jadi tidak perlu dituliskan satu kloroetana, tidak perlu dituliskan dua kloroetana, cukup kloroetana. Nama lainnya apa? Etil klorida. Kenapa? Nah, ini adalah gugus etil. Sehingga senyawa ini diberi nama etil klorida. Kemudian bagaimana apabila pada senyawa alkana ya atom H-nya digantikan ya. Yang ini misalkan dengan atom Cl. Maka namanya kloropropana. Tetapi dalam kasus ini tidak bisa atau tidak cukup dengan menamakan kloropropana saja, harus dituliskan satu kloropropananya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena kalau Cl-nya terikat pada karbon nomor 2, namanya jadi lain kan? Jadinya 2 kloropropana. Cl-nya tidak terikat pada karbon yang sama ya. Beda tadi sama etil klorida. Jadi di sini penomorannya bagaimana? 1, karbon yang mengikat Cl ya, ujung karbon ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi namanya 1 kloropropana. Kalau Cl-nya saya pindahin ke nomor 3 gimana? Tidak ada 3 kloropropana ya, karena 1 kloropropana ya. Kalau Cl-nya saya pindahkan ke nomor 3, seperti ini jadinya Cl, CH2 gitu ya. CH2, CH3. Senyawa ini sama saja ya. Ini merupakan senyawa yang sama. Hanya berbeda sudut pandangnya saja ya. Nah, jadi penomoran nomor 1 tetap dari karbon yang terikat pada Cl. Sehingga baik senyawa yang di atas maupun senyawa yang di bawah ini ya, itu mempunyai penamaan yang sama, yaitu sama-sama 1 kloropropana. Tidak ada 3 kloropropana ya. Karena aturan penamaan penomoran itu nomor 1 dari karbon yang terikat dengan Cl. Namun akan berbeda ketika Cl-nya terikat pada karbon nomor 2. Nah, ketika Cl-nya terikat pada karbon nomor 2, penomoran nomor 1-nya tetap dari ujung. Ujung mana? Ujung kiri atau ujung kanan? Bebas. Misalkan kita anggap dari ujung kanan. 1 di sini. 2 di sini. 3 di sini. Artinya apa? Cl-nya terikat pada karbon nomor 2 ya. Karbon yang berbeda dengan karbon 1 dan karbon 3. Kalau karbon 1 dan 3 itu kan sama tadi. Ya, ekivalen ya. Nah, karbon nomor 2 itu berbeda sendiri dia. Cl-nya di tengah-tengah ya. Nah, maka dalam hal ini namanya kita beri nama sebagai 2 kloropropana. Karena gugus Cl-nya terikat pada karbon nomor 2. Nah, nama lainnya apa? Kalau 1 kloropropana, nama lainnya tadi adalah propil klorida. Nah, jadi propana yang kehilangan 1 H itu disebut sebagai propil. Sehingga diberi nama propil klorida. Nah, kemudian bagaimana dengan 2 kloropropana? 2 kloropropana nama lainnya adalah, apakah propil klorida juga? Tidak, tetapi isopropil klorida. Kenapa? Nah, kita sudah belajar kemarin di struktur dan tata nama hidrokarbon mengenai perbedaan antara propil dengan isopropil ya. Anda silahkan nanti lihat videonya kembali. Kalau dia seperti ini ya, itu disebut sebagai isopropil. Jadi bedakan propil dan isopropil. Jadi dalam kasus ini 2 kloropropana disebut sebagai isopropil klorida. Nah, kita lanjut dengan latihan soal ya. Bagaimana menuliskan struktur kerangka, kemudian struktur termempatkan, dan juga memberi nama senyawa alkil halida. Kita mulai dari senyawa yang pertama, CH3, CH2Cl. Ada berapa karbonnya? Ada 2. Ya. Jadi kita beri
struktur kerangkanya gimana nih? 1, 2. Nah, di sini ada Cl. Kita hitung karbonnya. Benar nggak ada 2? 1, 2. Nah, ini adalah struktur kerangka dari kloroetana atau etil klorida ya. Jadi ini diberi nama apa nih? Kloroetana. Atau etil klorida. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa nomor 2? Kita hitung karbonnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, bagaimana struktur kerangkanya? 1, 2, 3. Kemudian ada satu lagi, ujungnya ada Cl. Nah, 1, 2, 3. Nah, sehingga ini diberi nama apa tadi? 1 kloropropana ya. 1 kloropropana. Nah, kemudian senyawa yang ketiga ya. Karbonnya juga ada 3. Perbedaannya terletak di mana? Cl-nya kalau pada senyawa yang di atas tadi ya, senyawa yang B misalkan, ini senyawa yang B, Cl-nya terikat pada karbon nomor 1, pada senyawa yang C, Cl-nya terikat pada karbon nomor 2. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau kita tuliskan bagaimana nih struktur kerangkanya? 1 misalkan, 2, 3. Nah, kita bisa letakkan Cl-nya di sini. Pak, boleh nggak kalau kita tuliskan begini? Sama saja ya. Nah, hanya perbedaan sudut pandang. Yang ini anggap saja Anda menggambarkan diri Anda kepalanya di bawah, gitu ya. Yang ini anggap saja Anda menggambarkan diri Anda kepalanya di atas, ya. Jadi ketika Anda dilihat dari sudut pandang yang berbeda kan, Budi. Ketika dilihat dari atas atau dari bawah, Budi tetaplah Budi. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Tidak mungkin Budi berubah jadi orang lain, ya. Nah, jadi bagaimana penomorannya? 1, 2, 3. Nah, kalau 3 kan berarti propana tuh. Tidak ada ikatan rangkap ya, berarti alkana, propana. Cl-nya di mana? Di nomor 2, maka namanya 2 kloro propana. Nah, kemudian senyawa yang terakhir, senyawa yang D, ada berapa karbonnya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan kerangka karbonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada di ujungnya ada Cl. Nah, Cl. Maka kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya adalah 1 kloro butana ya. Nah, kemudian bagaimana menuliskan struktur kerangkanya atau struktur apa termempatkan atau condensed structural formulanya? Untuk senyawa A itu tidak bisa kita singkat ya. Kita tetap tuliskan seperti ini juga, CH3, CH2, Cl ya. Nah, karena tidak ada gugus atau bagian yang sama. Tetapi pada senyawa B ini ada bagian yang sama, yaitu bagian yang ini. Nah, ada 2 buah gugus CH2. Sehingga struktur termempatkannya bisa kita tuliskan seperti ini. CH3. CH2-nya ada berapa buah? Ada 2 kali. Buka kurung ya. CH2. Tutup kurung 2 kali. Baru kita tuliskan Cl-nya. Nah, ini struktur termempatkan atau terkondensasi ya dari suatu alkil halida. Bagaimana dengan senyawa yang C? Ada yang sama nggak? Ada, tapi di ujung. Nah, kalau tadi kan CH2 di tengah-tengah, ini CH3-nya di ujung. Gimana nih cara menuliskannya, Pak? Maka kita tuliskan CH3-nya di awal. Buka kurung. CH3-nya ada berapa kali? Ada 2 kali. CH3 tutup kurung 2 kali. Kemudian CH3-nya keduanya terikat pada CH ya. CH itu karbon yang nomor 2. Maka kita tuliskan CH
Baru kita tuliskan Cl. Nah, terakhir CH2-nya di tengah-tengah ini ada 3 buah ya. Nah, maka kita tuliskan CH3 dalam kurung CH2-nya ada 3 kali. Nah, tutup kurung 3 kali. Baru kita tuliskan Cl. Nah, ini bagaimana menuliskan struktur kerangka, kemudian struktur termampatkan, dan juga bagaimana memberi nama IUPAC pada alkil halida. Nah, untuk yang selanjutnya ini nanti saudara bisa latihan di rumah ya. Bagaimana menuliskan struktur kerangka, struktur termampatkan, dan juga tata nama untuk alkil halida dengan struktur seperti ini. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis alkil halida ya. Sebelum saya membahas mengenai jenis-jenis alkil halida, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ada yang disebut sebagai atom C primer, kemudian atom C sekunder yang disimbolkan dengan ini ya, atom C tersier, dan ada juga atom karbon kuartener. Jadi atom karbon itu ada yang disebut karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Apa perbedaannya? Karbon primer, seperti yang saya contohkan warna merah ini, ya, suatu karbon itu disebut karbon primer ya, apabila karbon tersebut mengikat satu karbon lain. Anda bisa lihat karbon yang saya lingkari warna merah ini mengikat satu karbon lain, yaitu karbon yang ada di sebelah kanannya. Nah, karena dia mengikat satu karbon lain, maka karbon ini kita sebut sebagai karbon primer, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai primary carbon. Nah, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan karbon sekunder? Karbon sekunder artinya berarti dia mengikat dua karbon lain. Nah, jadi yang saya petain warna hijau ini ya, ini contoh karbon sekunder. Mengapa? Karena karbon tersebut mengikat dua karbon lain, yaitu karbon yang ada di kanannya dan karbon yang ada di sebelah kirinya. Nah, sehingga karbon ini disebut sebagai secondary karbon ya, atau karbon sekunder. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan karbon tersier. Yang mana contohnya karbon tersier itu, Pak? Yang saya petain warna biru ini. Nah, ini adalah contoh karbon tersier. Kenapa itu disebut karbon tersier? Berarti dia mengikat tiga karbon lain. Yang mana itu tiga karbon lain? Ini yang di kanan, satu buah yang diikatnya. Kemudian ada yang di atas, dua. Yang di kiri, ya, tiga. Nah, artinya dia mengikat tiga karbon lain. Sehingga dia disebut sebagai karbon tersier atau tertiary karbon. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai karbon kuartener. Yang mana nih karbon kuartener? Yang saya warnai warna apa lagi ya? Warna coklat lah. Nah, ini adalah karbon kuartener. Nah, kenapa disebut karbon kuartener? Ada 4 karbon yang diikatnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, alkil halida ini ada juga yang digolongkan berdasarkan jenis karbon tadi. Nah, kita lihat bagaimana penggolongan alkil halida. Jadi alkil halida ini ada yang disebut sebagai alkil halida primer, ada juga yang disebut sebagai alkil halida sekunder, dan ada juga yang disebut sebagai alkil halida tersier. Bagaimana kita bisa membedakan ketiga jenis alkil halida ini, Pak? Kita dapat membedakannya berdasarkan jumlah gugus alkil yang terikat pada unit CX. Nah, yang mana unit CX itu? Karbon, sudut pandang kita tertuju pada karbon yang mengikat gugus halidanya. Nah, dalam hal ini adalah karbon nomor 1. Nah, apa jenis karbon yang mengikat gugus halida ini? Ini adalah jenis karbon primer. Ya, nah, kenapa jenisnya karbon primer? Karena dia hanya mengikat satu karbon lain, yaitu karbon yang ada di sebelah kirinya. Nah,
Atau dia hanya mengikat satu alkil lain. Nah, yang mana alkil yang diikatnya ini? Nah, satu alkil saja. Sehingga disebut sebagai alkil halida primer. Nah, sekarang kita lihat pada alkil halida yang di bawahnya, ini disebut sebagai alkil halida sekunder. Nah, kenapa? Karena karbon yang merupakan unit CX-nya itu mengikat dua karbon lain atau dua alkil lain. Ini yang pertama. Dan ini alkil yang kedua. Nah, karena itu dia disebut sebagai alkil halida sekunder. Nah, kemudian pada senyawa yang ada di kanan ini, unit CX-nya ya mengikat tiga alkil lain. 1, 2, 3. Oleh karena itu ya, ini disebut sebagai alkil halida tersier. Jadi butil klorida atau 1-klorobutana itu adalah contoh alkil halida primer. Sekunder butil klorida atau 2-klorobutana itu merupakan contoh alkil halida sekunder. Dan tersier butil klorida atau 2-kloro 2-metil propana itu merupakan contoh alkil halida tersier. Nah, Anda bisa nanti latihan ini di rumah ya, dikerjakan bagaimana menentukan jenis alkil halida berikut ya. Kemudian beri nama IUPAC yang tepat. Saya contohkan satu saja. Kita pilih. Mau pilih yang mana? Ayo. Dari 4 senyawa ini mana yang mau saya bahas? Oke, kita bahas yang kanan atas ya. Nah, bagaimana memberi nomor senyawa ini ya? Dari ujung yang mana? Tentu dari ujung yang berada di sebelah kanan. Terserah mau dari ujung yang ini atau yang ini sama saja. Ya, anggaplah dari ujung yang bawah ya. 1, 2. Kalau dari ujung yang di atas kan sama juga 1, 2. Kenapa dari ujung yang di sebelah kanan ini Pak? Karena lebih dekat dengan gugus BR-nya. Kalau yang di sebelah kiri kan itu jauh tuh ya, ke gugus BR-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kan berarti pentana ya, karena dia alkana rantai lurus kan, pentana. Tidak ada ikatan lengkap berarti alkana kan. Nah, pentana. Nah, ada metil di nomor 2 dan ada gugus bromo di nomor 2. Mana duluan yang kita tulis? 2 bromo atau 2 metil? 2 bromo, karena berdasarkan abjad ya, B duluan daripada M. Sehingga namanya 2 bromo, 2 metil pentana. Nah, ini namanya. Nah, kemudian jenisnya jenis alkil halida apa? Mana unit CX-nya? Unit CX-nya ini ya, karbon nomor 2 yang mengikat BR. Kita lihat karbon nomor 2 mengikat berapa karbon lain? 3 ya. Ini karbon yang pertama, ini karbon yang kedua, dan ini karbon yang ketiga. Karena dia mengikat 3 gugus alkil lainnya atau 3 karbon lainnya, maka alkil halida ini disebut sebagai alkil halida ya, tersier. Nah, jadi simbol umum atau rumus umum alkil halida itu adalah RX. Jadi ini termasuk alkil halida tersier. Silahkan Anda tentukan jenis alkil halida yang 3-nya lagi di rumah, kemudian beri nama IUPAC-nya ya. Nah, ada nggak Pak jenis alkil halida lainnya? Ada. Ada yang disebut dengan geminal dihalida dan ada yang disebut dengan visinal dihalida. Apa itu Pak alkil halida geminal? Anda lihat saja struktur yang di bawah ini. Suatu senyawa alkil halida disebut geminal dihalida apabila terdapat 2 gugus halida pada senyawa tersebut. Misalkan di sini ada 2 buah gugus klorida. Jadinya diklorida. Kalau ada 2 gugus BR berarti dibromida. Di mana kedua gugus halida tersebut terikat pada karbon yang sama. Nah, ini kuncinya. Yang membedakan antara geminal dan satu lagi disebut sebagai visinal. Nah, kita lihat contoh yang visinal.
Pada alkil halida pisinal ini terdapat dua gugus halida juga, namun kedua gugus halida tersebut terikat pada karbon yang berbeda. Yang satu terikat pada karbon yang di kiri, yang satu terikat pada karbon yang di kanan. Sehingga alkil halida ini disebut sebagai visinal dihalida. Kemudian yang di kiri tadi disebut sebagai geminal dihalida. Nah, Anda bisa tentukan jenis alkil halida berikut. Apakah primer, sekunder, tersier, atau geminal, atau visinal. Kalau kita lihat dari strukturnya, ini disebut dengan geminal dihalida. Ya. Nah, kenapa? Karena gugus halidanya terikat pada karbon yang sama. Jadi alkil halida ini merupakan geminal dihalida. Nah, pertanyaannya apa namanya? Nama IUPAC ya. Karbonnya kan cuma satu, berarti nama alkananya adalah metana. Ini adalah halo alkana. Nah, sekarang halonya apa? Halonya kan berarti kloro. Kloronya ada berapa? Ada dua, berarti dikloro. Maka nama senyawa ini adalah diklorometana. Nah, jadi namanya diklorometana atau seringkali di laboratorium itu disingkat DCM. Nah, jadi kalau nanti Anda main-main ke laboratorium, Anda mendengarkan pelarut seniornya menyebut mana pelarut DCM, nah, itu berarti adalah diklorometana. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi. Struktur mana yang akan saya bahas? Silahkan dipilih. Sisanya di rumah nanti. Yang mana yang mau dipilih? Empat. Kanan bawah berarti ya. Oke. Ini adalah sikloheksana, ya kan? Kalau tidak ada BR-nya kan sikloheksana tuh kan? Nah, jadi namanya adalah sikloheksana. Bagaimana kita memberi nomor? Karena dia berupa cincin ya, maka karbon yang nomor 1 itu merupakan karbon yang mengikat gugus halidanya. Mau dari mana? Boleh dari atas, boleh dari bawah. Kalau dari atas, ini kita kasih nomor 1. Nomor 2-nya mana? Yang kiri atau yang bawah? Yang bawah. Karena kan karena kan pada karbon nomor 2 itu juga ada BR ya. Tidak boleh nomor 2-nya di karbon yang di sini. Kalau Anda tuliskan nomor 2 di sini, ini salah. Nah, jadi nomor 2-nya yang di bawah. Kalau nomor 1-nya Anda buat di bawah, berarti nomor 2-nya jangan di kiri. Yang di sini. Nah, jadi terserah Anda mau mulai dari mana nomor 1 dan 2-nya. Yang penting dia BR-nya pasti terikat pada karbon nomor 1 dan 2. Maka ada berapa BR-nya 2? Di bromo. Di bromonya terikat pada karbon nomor 1 dan 2 sehingga senyawa ini diberi nama 1,2 di bromo sikloheksana. Nah, sisanya nanti silahkan dipelajari di rumah. Jenisnya apa? Kalau tadi geminal, yang ini jenisnya adalah visinal dihalida. Ya. Nah, silahkan nanti sisanya dijawab di rumah. Oke, ini soal rebutan ya. Saya kasih contoh cara menjawabnya. Misalkan saya menjawab soal yang B, yang D, yang domba saya jawabnya. Apa yang dimintanya? Tentukan apakah senyawa berikut merupakan alkil halida primer, sekunder, tersier, geminal, atau visinal. Kemudian berilah nama IUPAC-nya. Jenisnya yang D ini adalah primer. Nah, kenapa primer? Karena unit CX-nya, karbon yang terikat dengan gugus halidanya, mengikat satu karbon lain. Ya. Maka kita sebut dia alkil halida primer. Namanya apa? Ini sudah kita bahas tadi. Namanya adalah 1-klorobutana. Nah, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Siapa nih? Namanya aja.
Rizka duluan. Yang mana Rizka? Yang A. Apa jenis alkil halidanya? Salah. Kenapa salah? Coba berpikir. Apa tadi definisi alkil halida primer? Unit CX-nya mengikat satu alkil lain atau satu karbon lain. Ini kan unit CX, ya kan? Ada nggak karbon lain yang diikatnya? Berarti alkil halida apa? Ah, berarti itu alkil halida apa? Bukan primer, bukan sekunder, bukan tersier. Jadi ada satu lagi golongan yang disebut dengan metil halida. Nah, itu golongan metil halida. Dia bukan primer, bukan sekunder, bukan tersier. Ya. Jadi ini jenisnya metil halida. Namanya apa? Metil bromo. Salah. Siapa yang mau memperbaiki ini? Siapa Rizka? Cindy Ayu Lestari. Apa namanya? Itu bukan nama Ayupeknya, nama Ayupeknya yang ditanya. Ya, jadi jangan kebalik. Nama Ayupeknya adalah Halo Alkana. Formatnya gitu ya, Halo Alkana. Nama lainnya Alkil Halida ya. Oke, siapa lagi? Nurjannah, yang mana mau dipilih? Batam. Oke, yang Batam. Oke. Namanya betul, satu fluoropropana. Oke. Jenisnya apa? Ayo, ayo. Primer, sekunder, tersier, geminal atau visinal? Ya, betul. Ini adalah alkil halida prima. Oke. Oke, siapa lagi? Oke, Cindy. Yang mana Cindy? Oke, Cindy, silahkan. Sekunder, betul. Yang C, sekunder. Namanya apa? Ya, betul. Dua iodo butana. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, Jupridon ya. Silahkan Jupridon. Yang E? Oke, silahkan Jupridon. Coba lihat lagi apa definisi geminal sama pisinal tadi. Iya, tuh pisinal. Jadi apa yang betul? Oh, ini geminal di halida ya. Nah, apa namanya Jupridon? Dua di Bromo, pentananya betul. Tapi duanya apa? Dua saja. Dua di Bromo pentana. Duanya 2,2 ya. Nah, kan bisa jadi 1,2 kan? Nah, jadi 2,2. Ulangi coba Jupridon 2,2 di Bromo pentana. Oke. Lanjut yang terakhir. Sinta, Sinta mau bantu Fitra. Ayo Sinta, silahkan. Nah, kenapa tersiar? Tiga apa? Tiga karbon lain. Jadi unit CX-nya ya di sini.
karbon yang mengikat halogennya mengikat 3 karbon lain. Ini kalau dijabarkan, ini kan struktur termempat kan ya. Kalau kalau dijabarkan strukturnya jadinya begini nih kalau dijabarkan. C mengikat, mengikat CH3-nya ada 3 buah ya. Nah, begitu. Makanya penting tadi memahami struktur terkondensasi untuk bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan mengenai struktur dan tata nama alkil halida. Nanti yang lainnya silahkan Anda pelajari di rumah ya. Ini sengaja saya kasih lembaran kosong agar Anda bisa menuliskan kembali jawaban B, C, D, E, dan F tadi ya, supaya lancar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai penulisan struktur kerangka dari senyawa-senyawa alkil halida yang barusan tata nama dan jenisnya sudah kita bahas. Kita mulai dari senyawa yang A ini ya, 1-fluoropropana ya, atau propil fluorida. Bagaimana menuliskan strukturnya ya? Kita lihat di sini ada 3 buah atom karbon ya, maka penulisan struktur kerangkanya adalah sebagai berikutnya. 1, 2, 3 ya. Kalau kita anggap karbon nomor 1 adalah karbon yang ada di kanan ya, maka kita beri F-nya, kita tuliskan di sebelah kanan ya. Nah, mau ditulis seperti ini ataupun ditulis seperti ini ya, ketika misalkan F-nya kita letakkan di kiri, itu sama saja ya. Senyawanya merupakan senyawa yang sama, yaitu 1-fluoropropana. Kita coba beri nomor 1, 2, 3 ya. Jadi sama, 1-fluoropropana. Yang ini juga sama, 1-fluoropropana. Atau nama alkil halidanya adalah propil fluorida. Nah, kemudian untuk senyawa yang B ya, kita coba hitung berapa jumlah karbonnya. Dari mana penomoran nomor satunya, dari kiri atau dari kanan? Dari kiri ya, karena lebih dekat dengan posisi gugus halidanya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, maka karbonnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di mana atom I-nya ya, gugus iodonya itu terletak pada karbon nomor 2 ya. Kalau kita beri nomor ini 1, 2, kemudian 3, 4 ya, maka kita letakkan gugus iodonya di sini. Nah, jadi namanya adalah 2-iodo butana, atau nama alkil halidanya adalah sekunder butil iodida. Nah, ini sama saja ketika misalkan Anda menuliskannya seperti ini. Ketika penomoran nomor satunya Anda anggap dari kanan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, maka gugus iodonya Anda letakkan di nomor 2 ya. Dalam hal ini di bawah ya, penulisannya di bawah, jangan di atas karena nanti terlalu crowded ya. Nah, jadi ada beberapa kasus ya, mahasiswa salah menuliskan seperti ini, jadi memaksakan I-nya dituliskan di sini ya. Nah, ini adalah contoh penulisan yang kurang tepat ya. Jadi jangan menuliskannya seperti ini, tapi tuliskanlah seperti yang di atas. Boleh dalam bentuk yang di kiri maupun dalam bentuk yang di kanan. Nah, kemudian yang C, 1-klorobutana. Kita beri nomor ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nomor jumlah karbonnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan ada Cl di sini ya. Nah, begitu. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini sama saja misalkan ketika Anda menuliskannya seperti ini ya. Cl-nya dulu. Cl-nya di kiri ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini merupakan bentuk struktur dari senyawa yang sama ya, yaitu 1-klorobutana atau butil klorida. Nah, bagaimana dengan senyawa yang D ya? Kita lihat
Penomorannya dari kiri atau dari kanan? Dari kanan ya, karena lebih dekat dengan gugus bromonya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi pentana di sini. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita anggap nomor satunya di kanan ya, kerangkanya seperti ini, 2 gitu ya. 3, kemudian ada 4, di sini ada 5 ya. Maka gugus BR-nya kita letakkan di nomor 2 ya. Jadi seperti ini. BR ya. Kemudian nah gitu. BR. Nah, ini adalah struktur kerangka dari 2,2 di bromo pentana ya. Nah, kemudian untuk yang E ya. Bagaimana menuliskan struktur kerangkanya? Anda bisa tuliskan, kalau ragu ya, ini kan struktur terkondensasi, maka Anda coba jabarkan terlebih dahulu strukturnya. Jika Anda ragu ya, seperti ini jadinya. CH3, kemudian di sini ada CH3 ya. CH3-nya 3 kali ya. Di sini CH3. Nah, mana tentukan dulu rantai utamanya mana yang Anda mau buat ya. Misalkan dari sini sudut pandangnya 1, 2, 3. Dari bawah boleh nggak Pak? Boleh saja, kan jaraknya sama, mau dari atas mau dari bawah, posisinya sama terhadap gugus halogennya ya. Dari kiri juga bisa ini ya, dari metil yang di kiri. Nah, anggaplah seperti ini, berarti ada 3 karbon pada rantai utamanya, 1, 2, 3. Nah, kemudian pada karbon nomor 2 terikat CH3 dan Cl ya, terikat gugus metil dan gugus kloro atau klorida. Maka Anda bisa gambarkan nomor satunya, anggap di sini misalkan ya 2, 3. Berarti di sini ada metil ya. Kemudian di sini ada Cl. Nah, jadi bisa saja Anda gambarkan seperti itu ya. Nah, demikianlah untuk penulisan struktur kerangka dari senyawa-senyawa alkil halida yang sebelumnya kita sudah bahas, tata nama dan juga jenis-jenisnya ya. Bagaimana cara menentukan jenis-jenis alkil halida berdasarkan strukturnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis alkil halida lainnya, bahwa selain alkil halida mono substitusi dan disubstitusi ya. Kalau mono substitusi itu yang sudah kita bahas, ada metil halida, ada alkil halida primer, sekunder, dan juga alkil halida tersier ya. Pada alkil halida disubstitusi kita sudah membahas mengenai ada yang disebut dengan geminal dihalida dan visinal dihalida. Nah, ternyata alkil halida ada juga yang tersubstitusi oleh lebih dari 2 gugus halida. Jadi dalam hal ini gugus halidanya lebih dari 2 ya. Apa contohnya Pak? Misalnya senyawanya kloroform ya. Kloroform ini merupakan contoh alkil halida trisubstitusi. Artinya pada struktur kloroform itu terdapat 3 substituen yang berupa gugus halida. Kita lihat nih struktur dari kloroform CHCl3 ya. Artinya pada senyawa ini ya terdapat 3 gugus Cl ya. Kalau kita jabarkan strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah kloroform ya, nama dagangnya. Nah, nama IUPAC-nya apa? Karena ada 3 Cl ya, maka disebut sebagai trikloro ya. Kemudian karena bagian hidrokarbonnya hanya terdiri dari 1 karbon ya, maka disebut dengan metana, sehingga diberi nama triklorometana. Nah, namun senyawa ini lebih dikenal dengan kloroform. Nah, senyawa ini banyak dapat Anda temukan nanti di laboratorium ketika Anda sudah mulai praktikum di laboratorium ya, dan banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang penelitian. Nah, kemudian selain alkil halida trisubstitusi ya yang sudah kita bahas, contohnya kloroform, itu ada juga yang disebut dengan alkil halida tetrasubstitusi. Nah, jadi ada trisubstitusi dan tetrasubstitusi. Contohnya apa? Contohnya adalah senyawa
tetraklorometana. Jadi pada senyawa tetraklorometana ini terdapat 4 buah atom Cl atau 4 buah gugus klorida ya. Sehingga senyawa ini diberi nama karbon tetraklorida. Nah, jadi ini karbon ya. Karbon tetraklorida karena ada 4 buah Cl. Nama IUPAC-nya adalah tetraklorometana. Nah, kenapa diberi nama tetrakloro? Karena ada 4 buah Cl tadi, kemudian karena bagian hidrokarbonnya hanya ada 1 karbon, maka metana. Sehingga diberi nama IUPAC-nya tetraklorometana. Nah, selain itu ya, ada juga yang disebut dengan vinil halida atau alil halida, fenil halida, dan benzil halida. Nah, vinil klorida misalkan sebagai contoh ya, memiliki struktur seperti ini ya. Jadi pada gugus atau bagian hidrokarbonnya terdapat ikatan rangkap ya, seperti dapat Anda lihat di sini. Sehingga ini disebut sebagai vinil klorida ya, di mana atom atau gugus halidanya ya itu terikat pada karbon nomor 1 yang berikatan rangkap dengan karbon nomor 2. Nah, sedangkan pada alil halida ya, kita bisa lihat bahwa pada bagian hidrokarbonnya itu juga terdapat ikatan rangkap, namun ada 3 buah karbon di sini ya, kalau kita lihat, dan Cl-nya tidak terikat pada karbon yang berikatan rangkap. Cl-nya terikat pada karbon yang tidak memiliki ikatan rangkap. Dalam hal ini adalah karbon nomor 1 ya. Nah, ini adalah contoh alil klorida. Nah, kemudian ini yang harus dibedakan karena juga mahasiswa sering salah ya dalam membedakannya. Ada yang disebut dengan fenil klorida dan ada yang disebut dengan benzil klorida. Nah, fenil klorida ya itu strukturnya seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah belajar tata nama hidrokarbon aromatik kemarin ya, ada yang disebut dengan senyawa benzena ya. Benzena itu kan dia mempunyai rumus molekul C6H6 ya. Nah, artinya masing-masing karbon dari benzena ini mengikat 1 H ya. Nah, ketika 1 H ini kemudian digantikan ya oleh suatu atom, misalkan Cl dalam hal ini ya, maka cincin benzennya jadi dari C6H6 berubah menjadi C6H5 ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga disebut sebagai fenil. Jadi fenil itu adalah C6H5 ya. Nah, karena ada Cl di sini sehingga disebut sebagai fenil klorida. Namun untuk tata nama IUPAC-nya tetap disebut sebagai klorobenzena. Nah, kemudian apa bedanya dengan benzil klorida ya? Pada benzil klorida ya, selain terdapat gugus fenil atau C6H5 ya di sini. Ini kan C6H5. Itu juga terdapat gugus metilen atau CH2 ya, baru kemudian terikat dengan Cl. Jadi gugus benzil itu ya dalam hal ini yang ini. Nah, jadi ada fenil dan terikat pada CH2. Nah, jadi jangan salah ya membedakan antara fenil dan benzil klorida. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai struktur dan tata nama pada senyawa alkil halida ya. Silahkan dipelajari kembali contoh-contoh soal yang sudah diberikan. Jangan lupa like video ini dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.